sekali, sangat kaya, dan sangat mencerahkan. Saya hanya ingin sampaikan begini, menurut saya sebetulnya sebuah pemikiran itu mencari kita gitu ya, bukan kita mencari pemikiran, tapi begitu banyak keberagaman pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran itu mencari pemeluknya sendiri. Maksud saya begini, kalau di dalam tasawuf itu, dalam tasawuf Ibn Arabi itu, setiap manusia itu punya apa yang disebut sebagai isti'dad. Isti'dad itu kalau diterjemahkan mungkin predisposisi atau kesiapan. Jadi Allah SWT itu memang menebarkan kebenaran itu di dalam berbagai budaya, di dalam berbagai agama, di dalam berbagai madhab, di dalam berbagai aliran pemikiran, dan masing-masing aliran pemikiran itu mencari pemeluknya sendiri. Artinya apa? Kalau orang punya pergaulan sangat luas, ya, maka suatu saat dia akan ketemu dengan pemikiran yang sebetulnya sedang mencari dia. Ya. Nah, menurut saya ketika Pak Jalal ketemu dengan pemikiran Syiah, itu bukan karena Pak Jalal menjadi objek dari pengaruh pemikiran Syiah, atau Pak Jalal ketemu dengan seorang wali atau seorang pemikir yang luar biasa yang mempengaruhi dan membentuk dia. Tapi saya duga Pak Jalal itu hanya bertemu istiqdad dia, predisposisi dia, itu bertemu dengan pemikiran yang memang mencari dia, gitu ya. Nah, jadi saya menduga dari pengalaman saya berkenalan dengan Pak Jalal, bahwa Pak Jalal itu memang sudah punya predisposisi sebagai seorang pencinta tasawuf. Tapi pada saat yang sama, Pak Jalal itu juga punya predisposisi sebagai seorang rasionalis. Dan Pak Jalal itu juga punya predisposisi sebagai seorang pembela du'afa dan mustad'afin. Itu menurut saya predisposisi yang sudah ada di Pak Jalal. Nah, dia kemudian mengembara ketemu ini, atau secara tradisional mungkin dia Persis, atau NU, kemudian ketemu Persis, kemudian ketemu Muhammadiyah, kemudian terakhir ketemu Syiah. Ini bukan persoalan mana aliran pemikiran yang lebih baik dari aliran pemikiran lain, tapi karena istiqdad atau predisposisinya Pak Jalal itu adalah predisposisi yang memang sejalan dengan aspek-aspek yang ada di dalam madhab Syiah, dan madhab Syiah dengan aliran tertentu, yaitu aliran yang lebih revolusioner, yang menekankan pada pembelaan terhadap kaum du'afa, ya. Nah, kebetulan kalau dari yang saya kenali, yang menarik Kang Jalal di dalam Syiah itu adalah, pertama, Syiah itu seperti dikatakan oleh banyak ahli, termasuk Fridtjof Schuon, adalah esoterisme di dalam Islam. Artinya tasawuf mendapatkan tempat yang sangat luas di dalam ajaran Syiah, ya. Bahkan saya kebetulan membuat studi sederhana, itu ketika sampai kepada tasawuf, itu sudah nggak ada batas lagi. Kita lihat banyak sufi-sufi awal itu misalnya diceritakan di dalam sejarah sebagai pengikut para imam, sebetulnya imam-imam Ahlus Sunnah juga, tapi mereka juga imam-imamnya Syiah, ya. Pak Jalal sudah punya predisposisi itu, ketemulah dengan Syiah yang menekankan pada tasawuf. Pak Jalal juga seorang yang punya predisposisi rasionalis. Maka dia tertarik pada sejenis aliran tasawuf, ya. Di dalam Syiah itu misalnya yang sangat besar itu adalah Ibn Arabi. Sebetulnya dia seorang Sunni, tapi banyak mendapatkan penerimaan di kalangan Syiah. Nah, tapi meskipun Pak Jalal itu seorang sufi, dia lebih tertarik pada sebuah aliran yang namanya teosofi transenden, al-hikmah al-muta'aliyah. Teosofi transenden ini dalam hal ontologi dipengaruhi oleh wahdatul wujudnya Ibn Arabi, tapi aliran ini ngotot bahwa meskipun kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan dauk, dengan spiritual testing, dengan hati, ya, tapi dia harus bisa diverifikasi secara logis.
dia harus bisa diverifikasi berdasar prinsip koherensi logis. Ya, nah itu yang membuat Pak Jalal tertarik kepada, maaf sebentar, itu yang membuat Pak Jalal tertarik kepada misalnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, bukan terutama kepada Wahdatul Wujud. Jadi tasawufnya itu tokohnya namanya Mullah Sadra, seorang filosof Persia. Nah, Pak Jalal tertarik ke situ. Tapi pada saat yang sama, Pak Jalal tertarik pada Ayatullah Khomeini, karena Ayatullah Khomeini itu memimpin revolusi di Iran, itu justru berdasar ajaran tasawuf, ya. Boleh justru berdasar ajaran tasawuf, gitu, ya. Insya Allah 1 menit lagi selesai. Ya, jadi berdasar ajaran tasawuf, Imam Khomeini itu adalah seorang penerus Mullah Sadra juga, dan justru Mullah Sadra itu dikenal dengan ajarannya tentang 4 perjalanan, bahwa seorang sufi itu tidak menjadi sufi yang lengkap kecuali dia kembali ke dunia dan memperbaiki kehidupan dunia. Jadi ada ketertarikan Pak Jalal pada tasawuf, tapi pada rasionalitas juga ketertarikan kepada upaya membela kaum duafa. Tokohnya Imam Ali. Imam Ali itu seorang sufi, tapi juga rasionalis. Dia juga dikenal sebagai Imamul Mustad'afin, imamnya kaum tertindas. Jadi saya kira Kesyiaan Pak Jalal, bagaimana juga kesunnian saya atau kewahabian siapa, itu sebetulnya lebih sering selama orang itu mau mengembara dan menjelajahi kebenaran, itu sebetulnya bukan dia dipengaruhi oleh satu aliran, tapi sebetulnya aliran yang sudah mencarinya itu akhirnya menemukan pemeluknya. Saya kira itulah yang terjadi dengan kesyiahan Pak Jalal, ya. Itu saja yang bisa saya tambahkan sedikit. Saya sendiri adalah murid Pak Jalal. Sampai sekarang banyak hal di dalam hidup saya dan pemahaman keislaman saya itu sangat dipengaruhi Pak Jalal. Meskipun tentu saya adalah murid yang sama sekali jauh dari gurunya, tapi setidaknya saya berbangga dan bersyukur bisa mendapatkan cipratan dari ilmu dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Pak Jalal kepada saya. Terima kasih. Baik.